Sebelum nonton jangan lupa di like dan subscribe terlebih dahulu, terima kasih Blenger Mania. Cerita dimulai ketika ada pasangan pendekar yang menempa golok naga dan pedang langit. Golok naga dan pedang langit yang sakti ini diperebutkan di dunia persilatan. Hingga terbentuk dua kubu, yang pertama terdiri dari 6 perguruan besar dipimpin oleh Shaolin. Yang kedua adalah sekte Ming, sebuah sekte besar yang dianggap sesat. Seorang murid Butong bernama Cui San, jatuh cinta kepada Yan Soso anak dari Raja Elang Sekte Ming, dan ia juga berteman dengan Singa Emas. Singa Emas membunuh banyak murid dari 6 perguruan yang mau merebut golok naga darinya. Lalu, Cui San dan Yan Soso membawa Singa Emas untuk bersembunyi di Pulau Es dan Api. Hingga tiba saat ulang tahun San Chanfung yang ke-100, Cui San dan Yan Soso membawa anak mereka Mogei ke Butong. Baru sampai di kota, tiba-tiba ada suara melengking yang membuat kuping Mogei sakit. Lalu muncul seorang pendekar yang langsung beradu tapak dengan Cui San dan mendorongnya. Dan ada pendekar lain yang menyerang Yan Soso dan menculik Mogei. Tak lama, San Chanfung datang dan langsung memohon kepada mereka untuk melepaskan Mogei. Karena tidak mau melepasnya, San Chanfung langsung menyerang salah satu dan menyanderanya. Mereka pun sepakat bertukar sandera. Tapi saat berpapasan di udara, Mogei dipukul dengan tapak es. Setelah itu di Butong, Mogei diberi terapi tenaga dalam oleh para paman gurunya, tapi tetap tidak bisa. Tak lama, 5 perguruan datang ke Butong setelah mendengar Cui San dan Yan Soso ada di sana. Ketua perguruan Emei yang bernama Miju, langsung menuntut agar Cui San diserahkan. Karena paman guru Su menolak, Miju langsung menyerang dengan pedang langitnya. Cui San dan Yan Soso terpaksa keluar, tapi mereka langsung dihajar serta ditampar oleh Miju. Ketika San Chanfung tiba, ia langsung menampar balik Miju berkali-kali. Ia juga merebut pedang langit, dan menyitanya selama 7 tahun baru bisa diambil kembali. Lalu ketua Shaolin menghasut, jika 5 perguruan menyerang bersama, San Chanfung pasti kalah. Lalu, Cui San bilang ke San Chanfung ia akan menghadapi masalah ini sendiri. Bukannya memberitahu keberadaan Singa Emas, Cui San malah bunuh diri. Yan Soso lalu berpesan pada Mogei untuk membalas dendam pada mereka. Yan Soso lalu mendekati kepala Shaolin, dan berpura-pura membisikkan lokasi Singa Emas. Mereka pun akhirnya ribut sendiri, karena hanya kepala Shaolin yang dibisiki. Setelah itu, Yan Soso pun juga ikut bunuh diri sambil memeluk Mogei. 7 tahun berlalu, Mogei pun sudah tumbuh menjadi pria dewasa. San Chanfung bercerita, ada biksu koki yang bisa menyembuhkan Mogei jika ia tidak melompat. Biksu itu menggunakan jurus 9 matahari, dan San Chanfung tetap bisa mengalahkannya. Karena kalah, biksu itu malah melompat ke jurang yang dalam. Tak lama, Qingsu melapor ada murid Emei yang hendak mengambil kembali pedang langit. Saat Mogei disuruh menyerahkan pedang langit, ia sangat gugup hingga Qingsu yang memperkenalkannya. Ketika Mogei dan Cio sedang melihat murid Butong berlatih, tiba-tiba Qingsu menakutinya. Qingsu lalu diberitahu, kalau ayah dan paman guru lain harus pergi menemani San Chanfung berlatih pedang Taichi. Qingsu ditugaskan untuk menjaga Butong dan memberi Mogei obat setiap malam. Suatu malam, Mogei memergoki murid-murid Butong yang mengintip Cio yang mau mandi. Cio lalu menggoda Mogei, ia dan Qingsu ternyata menjebak Mogei. Mogei pun lalu diseret keluar oleh murid-murid Butong lainnya. Ketika Mogei ditahan oleh murid Butong lain, ternyata ada wanita misterius yang melihatnya. Qingsu dan Cio pun cukup kewalahan menghadapi wanita itu. Hingga akhirnya Cio menggunakan pedang langit untuk menebasnya, tetapi malah memutuskan rantai wanita itu. Ketika mulai kewalahan melawan pedang langit, Mogei memanggil wanita itu ke jalan rahasia. Tapi akhirnya mereka terpojok di pinggir tebing dan tidak bisa kemana-mana. Cio pun langsung membelah ujung tebing dengan pedang langit, dan keduanya terjatuh ke dalam jurang. Di dasar jurang, wanita bernama Ciu Xiu itu baru tahu kalau Mogei adalah cucu tuannya Raja Elang, dan ia langsung membungkuk. Tiba-tiba ada batu besar yang berputar ke arah mereka, tapi mereka berhasil menghindar. Ternyata biksu koki itu masih hidup, dan menggunakan batu sebagai sandarannya. Mogei yang tidak meminum obat dari San Chanfung, langsung mengalami kedinginan yang hebat. Biksu koki akan mengajari tahap pertama jurus 9 matahari jika Mogei mau merendahkan San Chanfung di depannya. Karena Mogei menolak, biksu itu pergi dan Ciu Xiu mencoba menghangatkan Mogei dengan memeluknya semalaman.
Besoknya biksu itu datang lagi, dan bilang Mogei beruntung, tapi serangan dingin akan terjadi 2-3 kali sehari. Tapi sebenarnya biksu itu berharap mempunyai murid yang bisa mengalahkan murid San Chan Fung. Lalu Mogei berpura-pura menolak dengan tegas, bahwa biksu itu tidak bisa memaksanya mempelajari jurus 9 matahari. Mogei pun langsung dijerat dan tubuhnya langsung dibuat terbalik hingga memuntahkan racun-racun es. Lalu biksu itu mulai menotok dan menyalurkan energi jurus matahari tahap pertama. Besoknya ia akan datang lagi untuk memaksa Mogei mempelajari tahap kedua. Sementara di Butong, Qingsu dihajar ayahnya yang baru kembali karena gagal menjaga Mogei. Bahkan ayahnya tidak segan untuk menghabisinya, tetapi San Chan Fung menahannya. Di sisi lain, Mogei sudah mencapai tahap terakhir dari jurus 9 matahari. Setelah selesai Mogei langsung berterima kasih. Biksu itu menjadi marah karena merasa dibohongi. Ia langsung mengejar dan ingin menghantam Mogei dengan batu besarnya. Lalu Mogei menendangnya tinggi ke atas dan jatuh kembali menghantam tanah dengan sangat keras. Batu besarnya tertanam di tanah, sehingga biksu itu pun tidak bisa menggerakkannya lagi. Setelah keluar dari dalam jurang, Mogei berencana untuk menemui kakeknya Raja Elang di lembah terang markas sekte Ming. Ketika mereka makan di sebuah kedai, terdengar obrolan 4 pendekar, bahwa 6 perguruan akan menyerang sekte Ming. Tiba-tiba ada seorang wanita yang menyela obrolan mereka dan membuat mereka marah. Seketika, sekelompok pemanah masuk dan memanah ke 4 pendekar tersebut hingga tewas. Mogei pun terkejut melihat wajah wanita itu, karena mirip dengan ibunya. Tak lama, terlihat 2 tapak es menyusul ke atas menaiki tangga. Lalu salah satunya menghampiri Mogei. Tetapi Mogei berusaha tetap tenang walaupun sebenarnya sangat dendam. Tapi wanita itu menyuruh membiarkannya, lalu ia dan bawahannya segera pergi. Saat pergi, wanita itu sempat menoleh ke arah Mogei dari atas kudanya. Di sisi lain, 6 perguruan yang sudah berkumpul di lembah terang merencanakan strategi untuk menyerang sekte Ming. Biksu bercadar yang sebelumnya bersama wanita di kedai, punya ide agar salah satu menyamar menjadi Mogei dan menyerang Raja Elang. Tapi rencana itu didengar oleh Raja Kelelawar, ia terbang menerobos tenda dan menculik istri dari salah satu tetua. Miju langsung menebas dengan pedang langit, tapi istri tetua itu yang terbelah dan Raja Kelelawar kabur. Sampai di markas sekte Ming, Raja Kelelawar langsung memberi arahan agar membunuh siapa saja yang mengaku cucu Raja Elang. Besoknya penyerangan pun dimulai, Qingsu yang melihat ada pasukan bawah tanah sekte Ming langsung melompat dari kudanya. Mereka yang tidak tahu, langsung diserang dan dihabisi oleh jebakan yang keluar dari dalam tanah. Melihat hal itu, Miju langsung masuk ke dalam tanah dan menghabisi pasukan bawah tanah sekte Ming. Tak lama, Cio dan murid Emei lain juga menyusul masuk ke tanah untuk membantu Miju gurunya. Pasukan kuning sekte Ming pun mundur ke belakang pasukan perisai yang menyilaukan. Lalu dari dalam perisai itu, melesat tombak-tombak yang menusuk pasukan aliansi 6 perguruan. Pasukan aliansi yang tersisa pun dikepung dan dikelilingi oleh pasukan sekte Ming. Mogei dan Xiu Xiu yang sedang memantau dari atas bukit juga ketahuan, hingga terpaksa melompat ke medan perang. Mogei terpaksa menggunakan jurus 9 mataharinya untuk bisa keluar dari sana. Cio yang melihatnya langsung mengenali Mogei dan memberitahu Miju. Setelah itu, Xiu Xiu membawa Mogei ke area terlarang tempat makam ketua sekte Ming untuk bersembunyi. Di dalam, mereka melihat ada biksu bercadar di depan jasad ketua sekte Ming sebelumnya. Biksu itu bernama Xin Quan, dan ia yang ditugaskan oleh pemerintah untuk mengadu domba 6 perguruan dengan sekte Ming. Mendengar itu, Mogei pun keluar dari persembunyian dan bertanya kenapa Xin Quan dendam dengan sekte Ming dan orang tuanya. Ternyata alasannya, karena Xin Quan ketahuan main belakang dengan istri ketua sekte Ming sebelumnya. Hingga istri ketua sekte Ming itu, bunuh diri untuk melindungi Xin Quan. Setelah itu Xin Quan menyerang Mogei, tetapi tinju Mogei lebih kuat hingga jarinya patah dan menghantam dinding. Merasa terdesak, ia melemparkan senjata rahasia dan melesat kabur keluar pintu yang langsung menutup. Mogei pun mencoba menghancurkan pintu itu dengan tinju matahari, tapi tidak berhasil. Mereka pun mencari petunjuk, dan menemukan pesan di depan jasad ketua sekte Ming untuk bersujud 3 kali dan menyembah 9 kali. Setelah Xiu Xiu melakukannya, tiba-tiba ada 6 prasasti batu besar yang berjatuhan. Ternyata tulisan di 6 prasasti itu adalah jurus memindah langit dan bumi yang disembunyikan ketua sekte Ming. Orang biasa perlu waktu 30 tahun untuk mempelajarinya,
sedangkan ahli kungfu hanya perlu 6 jam saja. Sementara, markas Sekte Ming sudah diterobos, dan Raja Elang ditusuk berbarengan oleh para paman guru Moge. Ketika sudah terdesak, tiba-tiba tembok di atas markas meledak keras. Moge dan Ciu Xiu pun melesat turun dari atas, disaksikan oleh semuanya, termasuk Cio. Moge langsung memberitahu, kalau Xin Guan dari Shaolin yang mengadu domba 6 perguruan dan Sekte Ming. Mendengar tuduhan itu, seorang murid Shaolin maju untuk menantang Moge bertarung. Murid Shaolin itu menggunakan jurus cakar naga, yang mengenai pundak Moge di awal pertarungan. Moge pun terus bertahan dan menangkis serangan jurus-jurus dari murid itu. Moge pun terus menghindari cabikan jurus cakar naga yang mematikan itu. Hingga akhirnya Moge membalasnya dengan tinju yang langsung membuat murid itu terpental menghantam dinding. Ternyata Moge bertahan untuk mempelajari jurus cakar naga dan mengalahkan murid itu dengan jurusnya sendiri. Setelah itu, sekarang giliran Miju yang mau menantang Moge bertarung. Moge teringat kembali, bagaimana Miju menampar ibunya dan membuat ayahnya bunuh diri. Moge langsung menggunakan jurus memindah langit dan bumi, untuk berpindah cepat ke depan Miju. Miju yang belum sempat mencabut pedang langit, langsung ditampar bolak-balik oleh Moge. Moge juga merebut pedang langit untuk memotong rantai di tangan Ciu Xiu. Setelah itu ia menyerahkan pedang langit kepada Cio untuk dikembalikan pada gurunya. Miju langsung menyerang Moge lagi dan beradu tapak, lalu ia menyuruh Cio menusuknya dengan pedang langit. Melihat Moge terluka, para perguruan lain hendak menyerang, tapi para paman guru Moge menghadang mereka. Setelah semua perguruan pergi, para paman guru Moge pun juga langsung pamit, karena takut dituduh berpihak pada Sekte Ming. Setelah itu, Raja Elang dan Raja Kelelawar sepakat mengangkat Moge menjadi ketua Sekte Ming yang baru. Moge memberi perintah, agar semua anggota Sekte Ming mundur ke makam suci untuk memulihkan diri. Setelah pulih, yang pertama Moge lakukan adalah menghancurkan prasasti jurus memindah langit dan bumi. Lalu Moge mendapat laporan, kalau salah satu paman gurunya ditemukan terluka parah di Bukit Pasir. Pamannya bilang kalau mereka bertemu kelompok biksu, paman lainnya ditangkap, ia berhasil kabur tapi dihajar hingga semua tulang sendinya patah. Lalu Raja Kelelawar berkeliling toko obat mencari obat penyambung tulang, tapi semuanya sudah diborong oleh satu pembeli dari Villa Hijau. Sampai di sana, Kelelawar Hijau langsung menghajar para penjaganya dan mendobrak masuk. Di dalam, wanita yang waktu itu bertemu Moge di kedai, langsung memperkenalkan dirinya yaitu Putri Cao Min dari dinasti Wan. Putri Cao Min juga langsung memberi sekotak obat pasta giok hitam untuk paman gurunya. Ketika menerima obat, Ciu Xiu melihat ada pedang langit yang terpajang di belakang. Lalu Putri Cao Min pamit sebentar untuk berganti pakaian untuk jamuan makan. Kelelawar hijau yang penasaran mencabut pedang langit itu, seketika serbuk putih beraroma wangi menyembur ke udara. Mereka pun langsung pergi, dan di tengah jalan, semuanya kecuali Moge dan Ciu Xiu menjadi lemas tak bertenaga. Moge pun akan kembali ke Villa Hijau untuk meminta penawar kepada Putri, dan meminta Ciu Xiu menjaga kakek dan yang lainnya. Sampai di Villa Hijau Moge langsung menumbangkan para penjaga Putri Cao Min. Kemudian Putri Cao Min menyerang Moge dengan senar kecapinya, tapi dapat dihindari oleh Moge. Moge lalu memutuskan senar-senar itu dengan jurusnya, hingga terpental kembali ke Putri Cao Min. Putri Cao Min langsung melesat menggunakan jurus tapak es, tetapi Moge berhasil menangkalnya dengan jurus matahari. Ternyata Putri Cao Min hanya berpura-pura memakai jurus tapak es, hanya untuk menakuti Moge. Lalu ia bilang, kalau Miju dan muridnya akan melewati tempat kakek dan yang lainnya menunggu. Moge pun hilang kesabaran, ia memakai penutup mata dan membuat gempa hingga merobek pakaian Putri Cao Min. Akhirnya, Putri Cao Min pun setuju untuk memberikan penawarnya asal Moge mau berjanji 3 hal yang akan ditagihnya nanti. Sementara, Miju dan muridnya benar-benar melewati tempat itu dan bertemu Ciu Xiu dan yang lain. Lalu Ciu Xiu mencoba mengulur waktu dengan menantang Miju untuk memukulnya 3 kali. Miju pun setuju, dan ia langsung memberi pukulan pertama hingga Ciu Xiu terpental dan muntah darah. Ciu Xiu masih bisa bangkit, dan bersiap untuk menerima pukulan kedua. Miju memberi pukulan kedua lebih keras, hingga Ciu Xiu terpental lebih jauh dan menghantam batang pohon. Ketika Miju memberikan pukulan ketiga, ia yang malah terpental dan menghantam banyak pohon hingga terluka parah. Ternyata Moge sudah tiba, dan ia menyalurkan energinya pada Ciu Xiu sebelum pukulan Miju mengenai Ciu Xiu. Setelah Miju dan muridnya pergi, Moge langsung menyuruh Raja Kelelawar membagikan penawarnya. Tak lama,
Putri Chaomin datang untuk mengingatkan 3 janji Moge yang akan ia tagih. Kemudian ia langsung menagih janji yang pertama, yaitu Moge tidak boleh menikahi Ciu Xiu. Setelah itu Moge dan yang lain langsung pergi ke Shaolin untuk menemui biksu kepala, tapi mereka malah diusir. Ketika Raja Kelelawar membongkar biksu palsu yang menemui mereka, ia langsung melempar senjata rahasia dan kabur. Ketika masuk ke dalam, mereka menemukan para murid biksu Shaolin sudah tewas semua. Lalu ada pesan terukir di patung, seolah-olah sekte Ming membalas dendam dan target berikutnya adalah Butong. Tiba-tiba mereka diserang oleh para pembunuh. Raja Kelelawar meminta Moge untuk pergi ke Butong duluan. Sementara di Butong, ada seorang biksu yang melapor kepada San Chanfung kalau Shaolin diserang sekte Ming. Qingsu memperingatkan San Chanfung itu biksu palsu. San Chanfung langsung menendangnya dan Qingsu yang menghabisi biksu itu. Qingsu yang baru tiba, langsung memeluk dan menusuk perut San Chanfung dengan belati. Ternyata ia telah tergiur dengan jabatan dan harta yang ditawarkan dari dinasti Yuan, hingga rela mencelakai San Chanfung. Tak lama, 2 tapa es datang dan mencoba mengingatkan kembali siapa mereka. Mereka pun langsung bertarung, dan San Chanfung tampak kewalahan karena luka di perutnya. Murid Butong yang mencoba ikut melawan, langsung disembur dengan tapak es hingga tewas membeku. Ketika pasukan tapa es mau menyerang, dari atas Moge langsung menarik semua pedang mereka dan meremasnya menjadi bola. San Chanfung langsung memberitahu Moge kalau Qingsu mencoba mencelakainya. Kemudian 2 tapa es langsung menyerang Moge dan mereka beradu tapak hingga terdorong ke belakang. Tak lama, Putri Chaomin datang dan langsung memperkenalkan diri kepada San Chanfung. Lalu ia menagih janji Moge yang kedua, Moge tidak boleh memakai jurus matahari dan memindah langit bumi ketika melawan 2 tapak es. Moge meminta San Chanfung untuk langsung mempraktekkan jurus lain yang ia punya. Ia mencoba mengikuti gerakan San Chanfung sambil menghindar dan menangkis serangan dari 2 tapak es. San Chanfung mempraktekkan jurus Tai Chi, yang lebih mengutamakan arti, sehingga melupakan jurus adalah kuncinya. Moge pun mengerti dan ia bisa dengan lentur mengikuti setiap arah pergerakan lawannya. Ketika 2 tapak es menyerang dari 2 arah, Moge menangkap tangan salah satunya dan mengarahkan semburan es pada yang lain. Tersisa 1 tapak es, Moge bisa dengan mudah mengatasinya dan menendangnya hingga terlempar ke arah lonceng. Ketika mereka beradu kekuatan di pemukul lonceng, Moge menendang pemukul itu hingga membentur kepala tapak es hingga berdarah. Setelah itu, Moge menggunakan pemukul lonceng untuk menghantam tapak es hingga lonceng di belakangnya hancur dan pecah. Setelah tapak es kalah, Raja Elang dan Kelelawar tiba, serta Moge juga mencegah Putri Chaomin yang mau kabur. Tapi Putri Chaomin mengancam, kalau ia tidak kembali dalam 3 hari, anggota 6 perguruan yang ditangkap akan dihabisi. Qingsu pun juga memohon kepada Moge agar San Chanfung bisa melepaskannya. Moge menyetujuinya, tapi ia memusnahkan kungfu Qingsu terlebih dahulu sebelum dilepaskan. Ketika pergi, Putri Chaomin mengingatkan masih tersisa 1 janji Moge yang belum ditagih, dan ia meminta Moge datang ke ibu kota jika ingin menyelamatkan anggota 6 perguruan, lalu cerita pun selesai. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton, jangan lupa di like dan subscribe, sampai bertemu di cerita berikutnya.